Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hormat guru kita Bapak Ustaz Iswar Sari, semoga beliau bisa kesehatan kepadanya. Jemaah salat subuh dan insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama kita bacakan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya tempat kesan, tempat iman, khusus tempat kesehatan. Alhamdulillah pagi ini, subuh ini kita masih dapat dibangunkan untuk melangkahkan dari kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita melanjutkan dengan tawaf ini. Semoga apa yang kita lakukan, amal-amal kita Allah Subhanahu wa taala. Baik. Salam serta salam berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para rakyatnya, insyaallah sampai istiqomah mengikuti sunnah beliau. Jadi seperti biasa, pekan kedua Bapak kita saudara akan membacakan atau memberi penjelasan tentang hadis-hadis arba'in. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa masuk ke hati kita dan kita dapat melaksanakan sedikit-sedikit. Insyaallah kita langsung biasa. Begitu para suara Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat berjamaah subuh Masjid Al-Furqan dan diteruskan dengan kajian. Alhamdulillah
Di subuh menjelang pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara pagi dan berada di hari ini. Tiada lain, Imam Ghazali menyatakan bahwa ketika Allah memberikan kesempatan untuk bernafas hidup di hari itu di dunia, maka tiada lain adalah Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Karena banyak sekali manusia yang menyesal ketika sudah berada dalam kematian atau berada di alam barzakh. Mereka ingin kembali ke dunia agar untuk beramal soleh, agar untuk bersedekah dan memperbaiki diri. Maka dunia ini adalah mazra'atul amal, tempat beramal. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, itba'u tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam tujuan Islam itu sendiri adalah ketika dijelaskan tentang rukun agama, yaitu yang ketiga dalam rukun agama Islam, al-ihsan atau ihsan, berbuat baik. Ihsan ini cenderung dalam bermuamalah, dalam bersosial, dalam berinteraksi antara sesama makhluk. Maka begitupun Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in ini menjadi dasar untuk berpijak manusia, terutama umat Islam, dalam kehidupan bersosial. Di hadis nomor 15 ini Imam Nawawi menyatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang selalu memuliakan fal yukrim jaro, memuliakan tetangganya. Kemarin beberapa dikaji tentang tetangga. Sekarang kita lanjutkan, maka kata saya, sayang kalau kita tidak memperdalam yang hadis hanya 40 atau 41, 42 ini. Kalau tidak dikaji secara mendalam, sayang sekali. Karena ini menjadi usul, menjadi kaidah, menjadi dasar, fondasi kita untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang urutan prioritas yang kemarin kita bahas adalah tingkatan hak tetangga. Ada 3 itu. Ada tetangga sekaligus kerabat, sekaligus seakidah, seagama. Ada tetangga seagama tapi bukan kerabat. Ada tetangga bukan seagama dan bukan juga kerabat. Nah, ini dalam tingkatan tetangga. Siapa yang menjadi prioritas yang kita harus dulukan? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata, hadis dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya aku mempunyai 2 tetangga, fa illa ayyuhima uhdiya, maka siapa yang duluan aku berikan hadiah. Kebiasaan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat ini saling memberikan hadiah, saling memberikan kalau dari luar kota oleh-oleh.
Ya, diingat. Qala Rasul menjawab, ila aqrabihima min kababan. Kepada orang yang lebih dekat di antara keduanya ke rumahmu, yaitu baban, pintu. Pintunya mana yang lebih dekat kepadamu? Kalau saling membelakangi bisa jadi itu agak jauh, tapi yang pintunya yang kelihatan yang sehari-hari mungkin bisa jadi kita sering saling membuka, ya, saling membuka gitu pintu, maka interaksi interaksi di antara keduanya mobile atau intens sering. Ada juga tetangga tapi saling membelakangi gitu kan. Itu jauh kalau mau keliling dulu, gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW ini menjadi tolak ukur. Ya. Intinya adalah ila aqrabihima minka baban, yang lebih dekat minki baban, maaf, yang lebih dekat denganmu, yaitu pintunya. Pintunya. Rawahu al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Kemudian dijelaskan perbedaan ulama tentang batasan tetangga. Yang pertama adalah man zalika ma ja'an aliin, orang yang disebutkan dari Ali, hadis dari Ali radhiyallahu anhu qala man sami'a nida fahuwa jari. Orang yang sama-sama mendengarkan azan, seruan. Nah, jadi azan ini menjadi tolak ukur tetangga, kedengaran agak tidak. Nah, ini menjadi tolak ukur. Kalau sekarang volumenya dikecilin, ya, volumenya dikecilin. Fakullu man yasmi'a sauta muadzin al-hayy alladhi yu'dina biduni makbar sautun fa innahum ya'tabiruna jirana. Yang sama-sama mendengarkan suara muadzin, ya, suara muadzin, otomatis orang yang mendengarkan suara muadzin ini adalah ternyata bareng-bareng atau bisa jadi saling mendahului atau membelakangi ketika masuk masjid. Orang yang masuk masjid mau sholat itu mendengarkan suara azan. Nah, itulah tetangga. Ya. Tetangga. Kalau di zaman dulu, kalau sekarang orang yang jauh pun bisa sholat di mana? Di sini. Ya. Kemudian wakila, dan dikatakan juga man sami'a iqamatas sholat fahuwa jar. Berarti azan ini sama dikeraskan dulu itu sampai Bilal naik apa? Naik ke atas ya. Makanya kalau dulu ada istilahnya apa Pak? Menara ya, disimpan di situ bukan orangnya, tapi apanya? Toaknya yang disimpan di situ. Ya, untuk mendengarkan azan. Nah, kalau ini lebih lagi. Lebih lebih sempit lagi. Man sami'a iqamatas shalah. Siapa orang yang mendengar qomat salat. Berarti qomat pun apa? Agak keras juga. Fahuwa jar, itu adalah tetangga. Yang ketiga, man shalla ma'aka salatal fajri fil masjidi fahuwa jar. Siapa orang yang sholat besertamu, sholat fajar, sholat subuh di masjid, itulah tetanggamu. Kenapa menjadi tolak ukur sholat subuh? Kenapa menjadi tolak ukur sholat subuh? Ya, karena melihat kondisi pada saat itu Rasulullah SAW sedang di kampungnya, sedang di tempat tinggalnya. Kalau selain sholat subuh banyak aktivitas di luar. Kalau sholat subuh orang-orang sudah masuk ke rumah. Ya, sudah masuk ke rumah. Di situ
istirahat, kemudian nanti sholat subuh. Nah, itulah orang-orang yang sholat fajar, sholat subuh dengan kita, itu disebut dengan tetangga. Ya. Habis. Kemudian waktu jamaah mahal dan baik pada jarak 40 rumah dari setiap arah. Dari segala sejarah ini menurut Aisyah, Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, Al-Auza'i. Jadi batasan yang lebih tepat, yarji'u fihi ilal urf, kembali kepada adat istiadat atau adat kebiasaan. Li'annal qa'idata syar'iyyah kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabit lahu fihi. Setiap yang disebutkan dalam syariah secara mutlak tanpa ada batasan, wala fil lughah maupun dalam bahasa, yarji'u fihi ilal uruf, kembali kepada adat atau kebiasaan. Ya, adat kebiasaan. Jadi kalau tidak ada batasan yang dimana batasan itu secara dhabit, secara jelas, maka kembalikan kepada adat atau kebiasaan. Seperti memakai pakaian. Memakai pakaian. Di antaranya pakaian menutup aurat. Nah, zaman dulu ada gak batik? Untuk sholat batik ada gak? Tidak ada. Ya. Kita pakai sholat pakai batik boleh silakan. Ya, karena tidak dibatasi sholat itu pakai apa. Tapi kebiasaan Rasul itu memakai gamis, contohnya. Jadi tidak semesti harus selalu memakai gamis, gitu maksudnya. Ini kembali kepada kebiasaan. Kebiasaan kita apa? Baju koko. Dan baju koko pun itu bermodel-model. Nah, ini menunjukkan bahwa silakan seni, ya, punya seni atau adat kebiasaan silakan. Itu menunjukkan bahwa Islam membolehkan seni tapi dengan batasan tidak melanggar syariah. Budaya pun sama, adat pun sama, asal tidak sampai apa? Keluar dari batas-batas syariah. Contohnya saya ini kan bapak-bapak di sini pakai sarung. Apakah yang pakai celana itu tidak boleh? Tidak. Tapi kalau biasa boleh-boleh saja. Tapi kalau kita masuk ke pesantren yang di mana salafiyah, ya contohnya pesantren yang Nahdlatul Ulama itu harus pakai apa? Sarung, santri-santri dan itunya. Kita pakai celana, nah akan dilihat ya, kita melihat kondisi, ya, melihat kondisi. Nah, ini sesuai dengan huruf. Tingkatan adab dalam bertetangga. Yang pertama, tidak boleh mengganggu dan menyakiti tetangga. Kemarin ada yang bertanya ya. Bersabar atas gangguan tetangga atau toleransi. Yang ketiga, berbuat baik dan membantu kebutuhannya atau hajatnya.
Yang pertama, tidak mengganggu dan menyakiti tetangga. Bersabar dan atas gangguan tetangga atau kita bersikap toleransi. Yang ketiga, berbuat baik dan membantu kebutuhannya. Nah, ini jangan sampai seperti ini, Pak. Saya baca berita, lihat berita ya di mana di Jawa, daerah Jawa, ya ada yang dimana tetangga itu menyakiti si B, si A ini menyakiti si B dengan pembicaraannya. Ini ibu-ibu dengan omongannya, karena sudah bertahun-tahun selalu seperti itu, selalu seperti itu. Maka akhirnya mungkin puncaknya, ya, wallahu alam ya, saya tidak bisa menilai karena ini berita. Beliau si B ini membuat tembok yang mengelilingi rumah si A karena di tanahnya juga. Jadi si A itu suka ngelewat ke tanah siapa? Si B. Tapi si A ini yang mungkin kurang adab, terus beromong-omong. Maka puncaknya ternyata di tembok itu akses jalannya dipersempit. Sampai sekarang marah-marah si A-nya. Nah, si B-nya dengan tenangnya itu menjawab dari pertanyaan wartawan ya. Ini terkadang terjadi, bukan terkadang, ini banyak juga yang terjadi. Maka kata Rasulullah SAW, iltamisu, carilah ya al-jara, tentukanlah jar itu qabla dar, sebelum apa? Rumah. Tentukan siapa tetanggamu sebelum membangun rumahmu. Ya. Ini dalam hadis Tabrani kemarin dibahas, tentukan dulu siapa tetanggamu. Cari dulu. Cari dulu. Maka sebelum membangun rumah itu cari tetangga. Nah, ini jangan sampai seperti ini terjadi, Pak. Tetangga saling menyakiti, tidak saling tanya sapa berapa puluh tahun atau berapa belas tahun dengan tetangga. Ini tidak boleh. Peringatan umum menyakiti tetangga. Ini Rasulullah SAW dalam hadisnya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi ya la yu'minu, sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa orang yang tidak beriman ini sehingga engkau sampai 3 kali bersumpah demi Allah? Qala man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang-orang yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya dari kejahatan dirinya. Kita sebagai tetangga orang lain, ini posisinya, posisi kita, yaitu orang yang tidak beriman demi Allah. Sampai 3 kali tidak beriman demi Allah, tidak beriman demi Allah. Qala man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, di mana orang ini tidak bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada tetangganya. Kemudian sebelum hadis ini kan sebelumnya disebutkan ayyul muslim afdal atau khairul muslim, sebaik-baik mar'il muslim, keislaman seseorang itu adalah al muslimu, orang yang muslim lainnya merasa aman min lisanihi, dari lisannya. Kemudian dari apanya? Dari sikapnya. Jadi kita secara umum harus memberikan kepada muslim yang lainnya diantaranya, ya, atau kepada orang lain, jangan pernah memulai dari diri kita. Ciptakan rasa aman orang lain ketika bersama kita dimanapun, dari lisan kita,
dari tingkah sikap kita. Nah sekarang kepada tetangga dijelaskan lagi dalam riwayat Muslim oleh Rasulullah SAW, tidak beriman sampai 3 kali bersumpah Rasulullah SAW orang yang dimana tetangganya tersakiti oleh ucapan kita, oleh sikap kita. Ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya berlaku dalam hati saja, tapi iman harus ada implementasi, memberikan keamanan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita. Ya. Intinya seorang muslim prinsipnya, seorang yang beriman kepada Allah tidak boleh memulai memberikan keburukan kepada orang lain. Inilah Islam mengajarkan toleransi dalam berkehidupan muamalah, dalam berkehidupan sosial. Sudah diajarkan. Ya. Jadi bukan Islamnya yang buruk, tapi muslimnya. Terkadang banyak yang belum mengamalkan keislamannya. Ya. Jadi bukan Islamnya, tapi apanya? Muslimnya sebagian belum bisa mengamalkan keislamannya secara kafah dalam akidah, dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Ini peringatan umum dalam menyakiti tetangga. Coba Pak, berarti kalau kita menyakiti tetangga, keimanan kita sudah dicopot, dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat ketika disebutkan wallahi langsung menggetar hatinya. Ada apa ini sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bersumpah wallahi wallahi wallahi. Nah ini menyakiti tetangga, tidak beriman. Yang kedua, menghapus amal. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya si fulana, perempuan, takumul laila wa tasumul nahar. Ini menunjukkan takumul lail, salat malam, tahajud. Ya. Ada banyak tidak, atau ada tidak, mungkin tidak orang salat tahajud tapi tidak salat wajib. Jarang ya. Ya. Pastinya salat wajib dulu, terus kemudian salat tahajud. Ya. Jadi ini adalah apa? Salat malamnya bagus sekali perempuan ini. Wa tasumun nahara, begitupun saum sunnahnya. Wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'di jiranaha. Kemudian dia berbuat seperti itu, wa tasaddaqu, dan dia bersedekah, wa tatapinya wa tu'di jiranaha bilisaniha. Di sisi lain orang ini menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, sering menyakiti dengan apanya? Dengan lisannya. Maka sebelum hadis ini dikatakan kul khairan aw liyasmut. Ya hadis yang rentetan ini Pak. Ya, ucapkanlah yang baik. Nah karena dengan lisan ini akan menyurut terjadinya apa? Pertengkaran. Ya, pertengkaran. Maka ini yang menyebabkan bahwa dengan lisannya seseorang itu salatnya baik, saumnya juga baik, kemudian sedekahnya juga baik, tapi lisannya selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Coba bayangkan, kebaikan amal solehnya tidak dipandang baik khairan oleh Rasulullah SAW.
Belum disebut baik seseorang seandainya dia rajin sholat, seandainya dia rajin puasa, seandainya dia rajin sedekah, tetapi yang jadi tetangganya tersakiti dengan lisannya, maka la khaira fiha. Dengan pastinya Rasul mencap hiya min ahlin nari, dia termasuk ahli neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Pak ya, ini Pak. Bapak-bapak harus ilmu ini harus disampaikan kepada istri dan anak yang sering interaksi di rumah. Kalau kita tetangganya di mana? Di kantor. Kan secara umum tetangga ini bisa di tempat pekerjaan, ya, bisa di kampung, bisa di mana, di perjalanan. Nah, kemarin itu dibahas secara umum tetangga ini, kata Syekh Utsaimin, bukan hanya satu rumah dengan rumah, tetapi dimanapun kita, disitulah kita bertetangga. Satu kontrakan atau kontrakan yang lain. Gitu. Ingat, ini dengan lisannya seseorang menyakiti tetangganya, tidak ada kebaikan pada orang itu walaupun dia mengerjakan sholat dengan baiknya, saum ya, dan sedekah. Karena efek atau asar daripada sholat ini tanha anil fahsya wal munkar, berarti harus ada perbaikan dari sholat seseorang itu. Ya Rasulullah, saya sholat tapi bermaksiat. Kata Rasulullah, perbaiki sholatmu. Kemudian datang lagi, saya terus bermaksiat ya Rasulullah, tapi saya sholat. Perbaiki sholatmu. Perbaiki sholatmu. Karena dengan sholat otomatis orang ini bisa mencegah, kalau sholatnya baik, kalau sholatnya khusyuk, tanha anil fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan munkar. Di antara kekejian dan kemungkaran itu muncul dari lisan kita. Muncul dari lisan kita. Ini Pak, menyakiti tetangga, menghapus amal kebaikan. Selanjutnya, kita harus bersabar atas gangguan, kejahatan yang lebih besar. Ini kejahatan yang lebih besar. Li'anna yaznaya ar-rajul bi asyri niswatin khairun lahu. Subhanallah. Lihat Rasulullah memperumpamakan, sungguh jika seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan, min an yazniya bi imraati jarihi, itu lebih baik daripada dia berzina dengan seorang perempuan tetangganya. Maksudnya apa? Ini untuk menggambarkan, bukan karena dalam artian membolehkan zina, bukan. Ini untuk menggambarkan menyakiti tetangga itu ternyata hampir imbang dengan zina. Yang pertama, yang kedua, yaitu menyakiti tetangga itu dosanya lebih besar 10 kali lipat dibandingkan dengan bukan tetangga. Jadi ke tetangga itu 1, kalau ke orang yang bukan tetangga 10. Berarti dosa besar yang berkali lipat kalau kita menyakiti tetangga. Wali an yasriqar rajul min asyrati abyatin aisaru lahu min ayyasriqa min baiti jarihi. Seseorang mencuri di rumah 10 rumah bukan tetangganya, lebih mudah, lebih ringan dosanya dibandingkan dia mencuri di rumah tetangganya. Jadi menyakiti tetangga ini lebih besar dosanya dibandingkan kita menyakiti kepada orang lain bukan tetangga kita.
Ini menunjukkan untuk membawa perhatian umatnya dari Rasulullah SAW dengan hadis riwayat Imam Ahmad ini adalah hati-hati ketika menyakiti tetangga. Harus berpikir ulang, harus berpikir lebih lebih matang lagi untuk menyakiti tetangga. Karena ternyata bukan orang yang beriman, menghapuskan amal kebaikan. Yang ketiga adalah dosanya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya. Ini dosa-dosa yang dimana dikena hukuman ukubat. Ukubat ini adalah hukuman di dunia. Zina dirajam, ya, dicambuk. Yang kedua mencuri, dipenggal, dipotong tangannya. Ini dosa besar. Ternyata menyakiti tetangga ini hampir sama dengan dosa besar, tapi berkali lipat. Ya, berkali lipat. Jemaah syuhadatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus hati-hati ketika kita menyakiti tetangga. Yang selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang sering mengganggu atau istilahnya ada kebisingan, bersabar atas gangguan tetangga. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbu salasatan wa yubghidu salasatan, ya, mencintai 3 orang dan istilahnya marah atau membenci 3 orang. Wa dzakara minhum, dan disebutkan di antara mereka salah satunya rajulan, seorang laki-laki, kana lahu jarun, dia itu punya tetangga. Tetapi tetangga itu wayudihi, sering menyakitinya, wayasbiru ala adahu, tetapi kita lelaki itu, seseorang itu sabar atas perbuatan dari tetangganya yang selalu menyakitinya. Allah sangat cinta. Jika Allah cinta, apapun nanti Allah akan berikan kepada kita. Hatta yakfiyahullahu iyyahu bihayatin aw mautin, sampai Allah mencukupkannya dari tetangganya baik saat hidup atau setelah kematian. Jadi kalaupun orang ini sering disakiti oleh tetangga, dia sabar sehingga datang keputusan Allah, mau di dunia ataupun nanti kelak di akhirat. Ini pakai au mautin. Jadi ada orang yang tidak kebagian di dunia, nanti kelak di akhirat. Jadi optimis kita. Kesabaran ini tanpa batas. Ya, kesabaran ini tanpa batas. Nah, ini yang agak berat ya Pak ya. Ada tetangga, ya begitu. Tetapi kita ya itu ditekankan sabar. Allah mencintai orang yang sabar ketika tetangganya sering menyakiti, sehingga Allah mendatangkan keputusannya mencukupi pahalanya di dunia maupun di akhirat, di dunia atau di akhirat. Nah, tipe-tipe tetangga ini kayak gini Pak ya. Ada yang egois, ngeselin, nggak modal gitu kan, suka meminjam barang dan alat rumah tangga. Ada gak ya seperti itu Pak? Banyak ya, pamer gitu, ada gak? Punya mobil tapi tempat parkiran ikut di halaman kita gitu ya, atau di depan kita gitu misalkan ya. Kepo ya, berkelompok dan suka menggosip tetangga yang enggak disukai. Egois, suka merasa terganggu dengan acara yang diadakan tetangga, padahal ia juga sering mengadakan acara di antaranya. Ya. Nah, ini jadi tipe-tipe tetangga ini, Pak. Ya. Yang tadi yang kita harus sabar, ya, harus sabar. La yamna'u jarun jarahu ayyag riza khasabatan fi jidarihi. Janganlah seseorang melarang tetangganya menancapkan sebuah kayu pada dindingnya. Kenapa? Oh iya. Ini berat. Pak, boleh gak saya menanam pohon atau menancapkan kayu di sini gitu kan?
Ini Rasul ini la yamnam, tidak boleh melarang. Saking kita harus, kalau seandainya itu adalah sebuah kebutuhan. Bapak ini memang butuh menancapkan di dinding saya kayu atau lain-lainnya. Ya ini saya mau membuat ini. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau tidak saling mengganggu. Maka pahitkan dulu di mana di awal. Ada juga larangan meninggikan bangunan yang menutup tetangganya. Intinya kita ketika ada hal yang ingin istilahnya membangun apa, harus ada komunikasi dulu dengan tetangga. Baiknya gitu. Ya, baiknya gitu. Ya sekarang kehidupan kota itu sempit-sempit, saling mendirikan bangunan. Bagaimana nih akses jalan, bagaimana dan lain sebagainya. Ini yang kita harus hati-hati. Membuka pintu untuk kebutuhan. Nanti pada hari kiamat, kam min jarin muta'allaqin bi jarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya di hari kiamat. Yaqulu, dia berkata, ya Rabbi, hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Ya Allah, ini saya punya tetangga, orang ini menutup pintunya dariku dan dia enggan memberi apa yang ia miliki. Yang pertama, tidak ringan tangan menutup pintu itu. Contoh Nabi Ibrahim itu kalau ingin makan dibuka pintunya. Menunggu dulu kalau ada orang lewat atau tetangga, diajak dulu. Kalau ingin makan. Kalau kita masak pun ditutup pintu dapurnya. Tapi kalau masak jengkol itu dibuka. Tapi kalau masak sop, masak apa, ditutup pintunya gitu. Ya ini Pak, intinya adalah kita harus meringankan tangan membantu kebutuhan hajat tetangganya. Siapa orang yang mengeluarkan dari kebutuhan hajat saudaranya, begitupun tetangganya, maka kelak nanti akan Allah ringankan, bukakan permasalahan nanti di akhirat. Ini yang jadi permasalahannya. Orang tetangga ini menarik kita karena kita tidak pernah membuka pintu. Intinya adalah apa? Kita selalu menutup diri untuk meringankan tangan, membantu orang lain. Selalu tidak hadir. Ya. Apalagi Pak, ini terkadang terjadi ya, ustadz di kampung malam-malam digedor. Kenapa? Ini meninggal dunia. Siapa yang ngurus? Tidak ada yang bisa ngurus, misalkan kecuali siapa? Ustadznya, ya gurunya. Ya itulah kita harus menjadi seperti itu. Welcome. Silahkan siapa saja membuka pintu. Ya tadi Nabi Ibrahim makan dengan daging, ternyata beliau belum bisa makan kalau belum bisa mengajak orang lain. Ya. Ibnu Umar ketika bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan, beliau suka buka bersama dengan yang lain. Bahkan bisa sampai membagikan 500 orang Ibnu Umar. Selanjutnya, famana'a ma'rufahu, bahkan dia enggan memberi apa yang ia miliki. Pelit, bakhil. Ya, bakhil, pelit terhadap tetangga. Nah, ini yang kita harus hindari. Inilah mungkin Bapak jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah yang dapat disampaikan pada pekan ini, subuh ini. Biiznillah qadarullah kita nanti ya Allah alam bertemu dengan Ramadan ya. Ini terakhir gitu kan. Ya, ini terakhir. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan
dan dengan Ramadan ini kita diselamatkan dari itkun minan nar, dari siksa neraka dan dimasukkan ke surga. Demikianlah kajian pada subuh pekan ini. Kita membahas tentang bagaimana kita bertetangga. Siapa yang prioritas yang harus didahulukan itu tergantung daripada urf, ya, kebiasaan adat setempat di sini atau adat yang lingkungan yang lain pun itu kebiasaannya seperti apa. Silakan. Yang kedua adalah menyakiti tetangga ini adalah bagian daripada dicabutnya keimanan seseorang. Dicabutnya keimanan seseorang. Yang kedua, dihapuskannya amal kebaikan. Yang ketiga, menjadi dosa besar. Dosa besar. Dan bagaimana kita dengan tetangga yang ya tadi ngeselin dan lain sebagainya, ketika menyakiti, bersabarlah kita. Bersabarlah sampai Allah mencukupkan pahala kesabaran kita. Ya, sampai Allah mencukupi kesabaran kita. Kemudian bertoleransi ya, dalam teknis. Kemudian membuka pintu untuk kebutuhan, membuka pintu untuk kebutuhan orang lain, tetangga maksudnya, kita ringan tangan dan kita tidak boleh bakhil dan pelit. Ini ada beberapa slide lagi. Ya. Ini diantaranya dahan yang menjorok kayak gini Pak. Ya, ada ya kayak gini ya. Ini nanti bahasannya mudah-mudahan bisa di ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah mendekatkan kita, menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya minum dulu, izin. Waalaikumsalam. Ya. Sementara yang kita perhatikan di kehidupan sehari-hari itu kadang saya sering mendapatkan hadiah dari tetangga yang jaraknya cukup jauh, melewati dua tetangga, antar rumah misalnya, kanan atau apa seperti itu. Karena mungkin prioritasnya adalah hubungan. Betul. Bukan jarak ya. Nah kalau misalnya kejadian seperti ini apa kita tolak? Komunikasi kita terdekat. Atau mungkin kebetulan tetangganya itu bukan muslim. Iya betul. Kalau misalnya tetangga kita itu bukan muslim tapi dekat dengan kita, apakah itu prioritas yang kita berikan hadiah tersebut? Berarti itu hubungan psikologis ya, kejiwaan gitu kan? Atau misalkan walaupun jauh karena kita sudah klop, sudah ini, ya gitulah. Ya itu kadang-kadang kan kebiasaan. Disinilah kita sebetulnya segala sesuatu itu harus ada unsur dakwahnya. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap tetangga yang bukan muslim, sehingga muslim itu anak kecil, orang Yahudi sampai dewasanya dia masuk Islam. Begitulah etika ketika kita bertetangga, ada unsur dakwahnya. Nah, bagaimana? Apakah kita tolak? Enggak usah kita tolak. Orang berbuat kebaikan, kalaupun mau, ya Bapak kasih lagi kepada orang yang dekat dengan tetangga yang tadi ngasih itu. Silakan. Itu lebih baik lagi gitu kan, kayak seperti itu. Maka bolehkah kita secara ini dengan bukan muslim, kan di sini dikatakan mau muslim dan tidak pun, mau muslim atau tidak anon Islam pun itu asal tetangga kita. Kembali lagi kepada kebiasaan Pak, bukan kebiasaan kita, kebiasaan di setempat. Itu kalau kebiasaan kita nantinya ini kebiasaan setempat. Ya tetap kita yang jadi prioritas adalah depan, samping dan belakang kita yang lebih dekat. Itu kayaknya sepakat bahwa prioritas yang harus didahulukan adalah tetangga yang dekat rumah. Adapun yang dari jauh rumah kita mengasihi, ya kita terima, gak usah tolak. Di sisi lain kita harus juga membalas kebaikannya lebih baik lagi kan. Idza huyitum bi tahiyatil Islam fa ahsan. Jadi yang lebih baik lagi apabila
mereka memberikan salam, contohnya assalamualaikum, kita kembalikan waalaikumsalam warahmatullah. Apabila mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita kembalikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam ucapan, apalagi dalam tindakan kita harus membalas lagi. Yaitu asal kita tidak lupa dengan tetangga yang dekat. Biarkan orang lain mengasihi walaupun jauh, ya kita harus tetap membalas juga. Gitu Pak, mungkin yang dapat sini. Ada lagi? Sudah ya? Saya tutup dulu. Demikianlah jamaah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kajian subuh ini ya di bulan Sya'ban ini. Ini saya terakhir di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bersumber dari Allah dan Rasulnya mendapatkan pengaruh terhadap kehidupan kita masing-masing, dan kita dalam berhidup bermuamalah. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan ilmu saya sendiri. Alaafu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu Ustaz, bersuara luar biasa ilmunya ya, teman sekalian. Dan itu menjadi muasabah buat masing-masing diri kita ya. Kalau muasabah ini maka menuju diri sendiri dan menuju tetangga dan menuju orang lain. Dan mari sama-sama kita terawih orang kita yang menjadi tanggung jawab kita. Aku dua itu orang yang beriman dan dari dirimu dan dari keluargamu, ambil menjadi sisa negara yang tidak luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Atur nuhun Ustaz bersuara. Insyaallah ya. Ini bersama tapi kepada Allah kita dipisahkan oleh Ramadan. Insyaallah nanti kita akan fokus dengan kajian khusus edisi Ramadan. Jadi khawatir malah lebih marah lagi sekarang ya. Insyaallah kajian yang lebih padat. Terus sementara kajian subuh dengan Ustaz bersuara kemudian akan pakai bulanan ya. Itu ya. Sampai ketemu nanti di Badai Fitri dengan kajian. Ini sudah edisi berapa ya Ustaz? Sampai lupa saya. Berapa? Ada berapa? Masih lama ya. Insyaallah ya. Semoga semakin bertambah ya. Saya selaku TKM, ada teman-teman sekalian yuk kita teman tetangga ya mungkin sholatnya sudah di masjid, tapi setelah sholat pulang kita ikut kajian saya ya. Kita ikut ilmu dari guru kita luar biasa ya. Sangat dalam. Insyaallah bermanfaat, berkah, mengarungi kehidupan kita, mengatakan kehidupan yang semangat dunia dan akhirat dunia rumah. Selanjutnya yang sekalian saya sampaikan hari ini ada agenda pengambilan tabungan untuk operasional dan pembangunan masjid. Karenanya mohon siapkan infak terbaik. Barangkali teman-teman yang ada kerelaan tenaga dan waktunya, kami butuh relawan untuk membantu mengambil dari sebagai mewakafkan waktu dan tenaga kita. Yang tadi pesan-pesan santri gitu ya, untuk atur semuanya kembali kepada para masing-masing. Karena setelah itu kita akan bersama-sama menyukseskan prosesi pemilihan calon ketua RW ya. Kita dukung warga yang sudah bekerja keras untuk memilih calon umarok mungkin di wilayah lingkungan kita. Yang dari DKM menghimbau saja yang menjadi warga dan jamaah yang baik, maka dipilih amanah calonnya ketika sudah ada nama di depan sesuai dengan pilihan dan keinginan masing-masing. Karena seperti itu, dan siapapun yang terpilih itu adalah pilihan warga, pilihan jamaah, pilihan umat, untuk kita dukung dengan sepenuh hati. Saya kira itu. Terima kasih Pak Taufik. Mau ditutup langsung ya. Mari sama-sama. Saya ini seperti biasa bergeser ke sebelah kanan masjid untuk santapan jasmani ya. Insyaallah sudah disiapkan. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kehadirannya. Berikut kepada saudara suara selamat berpuasa. Ditunggu tamu dari Garut untuk diatur ya. Tunjangan kunjungan balasan. Insyaallah. Baik.